Right. Hi teens, welcome to Teens Eduk Hidup channel. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Alda, one of the member of Project Manager Team at Teens Eduk. Dan hari ini, aku akan menjadi host untuk discussion kita yang mengangkat topik tentang peran generasi muda di era digital. Nah, tanpa berlama-lama lagi, sekarang di samping aku sudah hadir speaker kita untuk hari ini, yaitu adalah Kak Grace, seorang founder dari Student-Led Organization di era digital. Halo Kak. Hi Hai. Alda, it's nice to Apa meet kabar, you. Kak? Nice to meet you too. I'm doing great. Yeah, I'm doing great. Oh Oke, ya, little correction, I'm not actually the founder, tapi aku co-founder gitu. alright. Jadi co-founder dari student-led organization ya? Yes. Oke. Oke, untuk teman-teman kita yang lainnya yang lagi nonton, boleh please introduce yourself, Kak. Mungkin dari nama, usia, dan pendidikan atau aktivitas Kakak saat ini. Oke, thank you so much. Aku pertama-tama mau ngucapin terima kasih banget untuk Teens Eduk udah invite aku ke sini to a very untuk sebuah kesempatan yang sangat berharga menurut aku di interview gini karena kayak biasanya tuh yang aku lihat kalau misalnya orang-orang dapat kesempatan interview gini tuh biasanya yang kayak udah yang besar banget and I feel like oh my god kayak I feel so honored aku ngerasa apa ya tersanjung lah. Thank you banget first of all buat semua panitia udah milih aku terutama Alda. And jadi sekarang aku lagi kesibukan aku sekarang tuh lagi kuliah karena sekarang aku lagi kuliah di Fakultas Hukum di Undip di Semarang. Currently in Semarang aku lagi mencoba beradaptasi hidup sendiri because karena dari dulu of course dari dulu aku hidup sama orang tua aku dan ini pertama kalinya aku ngerantau dan ya it's been a great time karena aku bisa apa ya ngerasain bener-bener jadi apa ya orang yang mandiri yang dewasa yang kayak apa harus sendiri karena ya ini bukan sesuatu yang umum lah aku nggak pernah kayak gini dan aku ketemu banyak banget orang-orang yang hebat banyak banget orang-orang yang helpful, yang baik, yang ternyata sepemikiran sama aku dan kayak it's been great. It's been a great past 3 months for me. Alright, thanks for the introduction ya, Kak Grace. Oke, sebelumnya mungkin aku boleh tanya usia, please. Ah, ya, sekarang usia aku 18 tahun. Aku kemarin ulang tahun di tanggal 7 September, masih baru lah, kayak sekitar 2 bulan yang lalu. Ya, aku kelahiran 2004, guys. Alright, so 18 years old ya, Kak? Dan untuk Yes. usia 18 tahun, berarti kan masih remaja, sorry, atau generasi muda lah gitu ya. Nah, aku pengen tanya nih, Iya. gimana sih Kak Grace ini kalau mendeskripsikan diri sebagai seorang remaja atau seorang generasi muda yang seperti apa sih? Ini maksudnya kayak aku ngedeskripsiin diri aku sendiri kan Iya. ya? Nah, kayak aku orang yang Oke. mungkin tangguh atau apa gitu. Really interesting question. Ini pertanyaan menarik ya. Aku pribadi sih ngelihat diri aku tuh sebagai seseorang yang aku orangnya curious. Aku pengen tahu segala hal. Kayak kalau misalnya aku penasaran sama sesuatu, aku coba kayak baca buku soal itu. Atau enggak kalau misalnya lagi kepepet banget, aku Google. Tapi intinya, I really love learning. Kayak ya mungkin there's a lot of banyak orang di luar sana tuh yang gak suka sekolah dan jujur aku juga enggak karena ya sekolah tuh capek and all that stuff. Tapi kalau proses belajarnya jujur aku suka kayak finding out kayak menemukan hal-hal baru kayak hal-hal yang apa ya trivial banget soal apa sih yang terjadi di sekitar kita kayak gitu jadi mungkin itu karakteristik yang apa ya identik dengan anak-anak muda lah ya dengan generasi muda yaitu curiosity rasa ingin tahu dan aku ngerasa itu trait yang paling cocok lah buat aku. Berarti remaja yang ibaratnya mau belajar hal baru gitu lah ya, Kak? Yes. Alright, keren Mau banget. nge-explore belajar hal baru kayak gitu. Oke, seperti topik kita hari ini, peran generasi muda di era digital. Berarti kan kita lagi bahas tentang kayak peran kita sebagai generasi muda di era digital gitu kan. Nah, kalau boleh di-share nih Kak, kontribusi apa sih yang sudah atau sedang Kak Grace lakukan sebagai generasi muda bagi bangsa dan negara kita di era digital ini? Oh, thank you so much pertanyaannya ya, Alda. Jadi kalau ngomongin soal kontribusi, ini pertanyaan lumayan berat karena kayak aku sendiri belum ngerasa aku orang yang udah wah banget atau kontribusi. Karena kayak I'm just a student, aku cuma pelajar kok sebenarnya. Tapi sebenarnya tuh kontribusi tuh nggak terbatas buat siapa aja, kayak kita mau jadi pelajar atau mau jadi
apa ya, freelancer atau masih SMA, kuliah segala macam, kayak there's no limit into contributing. Karena kontribusi itu kan cuma sekedar soal apa ya? Soal berbuat baik kan sama orang. Dan kayak apapun peran kita ya, ada aja nggak sih celah untuk kita berbuat baik. Jadi kayak ya sebagai peran aku sekarang, sebagai pelajar dan sebagai co-founder organisasi, ya peran yang aku lakukan, kalau sebagai pelajar sih ya aku belajar. Pertama, itu kontribusi aku. Mungkin itu kontribusi yang nggak kelihatan ya dampaknya, tapi in the long run, uh, itu sebenarnya dengan kita belajar tuh kita udah apa ya, meningkatkan kualitas lingkungan kita sendiri, karena ya kita kan bagian dari lingkungan itu kan. Dan ya aku juga suka kayak kalau misalnya the little things lah, kalau misalnya teman-teman kalian butuh sesuatu, terutama dalam segi akademik, maybe butuh diajarin atau butuh diskusi bareng, aku suka kayak mungkin contribute dengan suka ngajak-ngajak mereka ngobrol dengan topik-topik yang berhubungan dengan pelajaran ataupun di luar pelajaran. Ya, I love to do those stuffs. And well, sebagai co-founder organisasi, mungkin salah satu kontribusi yang paling konkret yang pernah aku lakukan itu yang nge-co-found itu. Itu dimulai dari, sebenarnya itu bermulai gara-gara sejak COVID sih. Sejak COVID itu kayak aku sama teman aku, sama foundernya, Stephanie, shout out to her. Dan kita kita berdua tuh kayak ngelihat, oh my god, this the nation's fucked up, kayak banyak banget hal yang terjadi, orang-orang yang kena PHK segala macem, and aku ngerasa kayak wow, a lot of people need help gitu kan. Dan terutama sih soal informasi sih, kayak soal informasi, dan aku ngerasa kayak salah satu dampak yang paling berasa banget buat aku di COVID itu ya, orang-orang tuh ternyata masih banyak yang belum paham soal isu-isu sosial. Jangankan soal isu sosial yang udah advance deh, soal COVID sendiri aja tuh masih banyak misinformasi kan. Dan kebanyakan itu tuh gara-gara ada sebuah language barrier gitu. Karena informasi-informasi yang berkualitas itu ternyata cuma bisa diakses sama orang-orang yang berbahasa Inggris. Kayak, ya of course, berita-berita luar negeri yang berkualitas tuh bahasa Inggris juga, jurnal-jurnal juga banyak bahasa Inggris. Jadi kayak aku sama Steph bikin organisasi itu biar menyebarkan awareness yang terlepas dari kamu bisa bahasa Inggris atau tidak, kamu tetap bisa dapat informasi. Itu untuk kontribusi yang belum seberapa sih. I hope to keep on contributing more. Oke, thank you, Kak. Oke, berarti Kak Grace ini kan co-founder dari Anuskar Project ya, yang artinya Yes. membangun sebuah organisasi di usia Kak Grace yang masih muda, atau ya well sekarang masih muda juga gitu kan ya. Nah, aku pengen tanya, apa sih motivasi Kak Grace dalam membangun Anuskar Project? Mungkin selain dari memberikan atau menyebarkan informasi ya, karena tadi udah di-mention sama Kak Grace sebelumnya. Oh, thank you pertanyaannya, Alda. Jadi motivasi aku tuh sebenarnya pertama kali ya tadi itu karena aku ngerasa ada keresahan, dan kayak aku ngerasa aku sendiri sadar kalau misalnya aku termasuk populasi di Indonesia yang memang berkecukupan, dan kita juga punya privilege, kita mampu mengakses edukasi gitu kan, aku sama staff. Jadi kayak pertama-tama sih itu aku ngerasa kayak oke, kita punya power untuk melakukannya, dan why not, kenapa kita nggak lakuin gitu kan. Dan yang kedua sih mungkin aku inspired sama my own mom sih, kayak mamaku sendiri, karena mamaku sendiri juga orang yang suka banget bantu-bantuin orang gitu. Ini kayak aku masih inget tuh dulu pas aku masih TK, pulang sekolah tuh mamaku suka ngajak aku ke supermarket, dan awalnya kan aku kira tuh belanja bulanan buat di rumah gitu, but no, it's not for, bukan bukan buat kita, itu buat mamaku kayak setiap bulan atau setiap minggu bahkan kayak nganterin belanjaan bulanan buat panti asuhan gitu. Or like mamaku juga dulu sempet jadi volunteer ngajar di sebuah sekolah gratis gitulah deket rumah. Jadi ya gitu sih, aku terinspirasi sama mamaku yang udah banyak melakukan kontribusi untuk lingkungannya. Jadi aku juga pengen lakuin hal yang sama gitu. Alright, berarti kakak pengen kayak memberikan perubahan baik gitu lah ya untuk masyarakat. Yes. Kalau gitu dengan terbentuknya Anuskar Project yang bersama teman-teman juga tadi kan ya. Nah, apa sih harapan Yes. dan tujuan yang pengen dicapai dengan terbentuknya Anuskar Project? Well, untuk tujuannya ya,
seperti yang tadi, ya tentunya untuk menyelesaikan keresahan yang udah ada tadi kan, kayak aku pertama kali concern itu soal freedom, kebebasan informasi sih sebenarnya, karena informasi itu masih terbatas kepada orang-orang yang apa ya, kelas ekonominya lebih tinggi, bisa mengakses pendidikan yang lebih baik dan punya skill bahasa Inggris banget untuk kamu akses sebenarnya. Jadi yang pasti kayak kita pengen, tujuan kita adalah membuat informasi itu seaksesibel mungkin, terutama buat generasi muda dari segala kalangan. Gitu. Alright. Berarti memberikan kayak informasi untuk teman-teman kita yang lainnya yang mungkin masih ada kesusahan untuk meraih informasi gitu lah ya, Kak? Awareness, exactly. Oke. Nah, sekarang mungkin aku pengen tanya sih, dari pandangan Kakak tuh, Kakak melihat generasi muda di Indonesia pada saat ini tuh bagaimana sih? Oh, interesting question. Thank you pertanyaannya. Oke. Aku sih ngeliat generasi muda di Indonesia sekarang tuh udah apa ya? Tentunya beda banget sama generasi muda di zaman dulu ya, karena menurutku salah satu faktor terbesar itu gara-gara internet sih. Sekarang tuh kita gampang banget mengakses informasi, informasi dari yang apa ya? Coba deh bandingin kalau orang zaman dulu. Let's say kita, seandainya aku adalah remaja di tahun 40-an, kayak informasi yang bisa aku dapetin tuh ya nggak jauh-jauh dari soal kota aku sendiri. Kayak jangan kan kota deh, mungkin cuma searah kampung aku sendiri. Terlebih lagi aku perempuan kan. Dan edukasi tuh mungkin nggak seaksesibel itu untuk perempuan. Dan sekarang tuh yang namanya informasi kebebasan tuh jauh lebih bebas buat anak-anak muda. Jadi kita tuh udah terpapar banyak banget ide yang luar biasa. Kayak sekarang tuh apa ya, banyak banget hal yang bisa kita lakukan tanpa menunggu dewasa gitu loh. Kayak zaman dulu kan orang kalau misalnya mau belajar coding, belajar sebuah skill tuh harus, ya harus kuliah dulu atau harus les dulu, harus training dulu. Sekarang tuh kita bisa belajar sendiri, nyari resep makanan, kita cara mempraktekkan apa kayak nyari belanja-belanja sendiri, starting your own business, starting your own organization, semuanya bisa dilakukan online. Karena ya karena internet itu udah ngasih banyak banget kebebasan, generasi kita tuh tentunya adalah generasi yang lebih apa ya, bebas gitu kalau aku bisa bilang, lebih bebas dan lebih punya banyak banget pilihan, punya banyak banget kesempatan untuk meraih impiannya dibandingkan generasi yang lalu. Gitu sih yang aku lihat. Berarti mungkin lebih ini juga nggak sih, Kak, lebih kreatif gitu nggak sih? Karena kita punya Yes, media, punya wadah yang lebih memungkinkan lah, lebih oke lah buat kita gitu ya. dan inspirasinya juga lebih banyak karena Betul. kita udah punya banyak banget inspirasi segala macam itu. Alright. Kalau gitu generasi muda di Indonesia ini kan berperan penting di era digital ya, Kak. Mau itu di ekonomi, di bidang ekonomi, di sosial, politik, atau mungkin juga bisa di bidang pendidikan gitu kan. Kalau misalnya Kakak juga akrab ada nih sebutan kayak pemuda-pemudi pionir masa depan atau pemuda pionir Indonesia mendunia. Nah, sebelumnya Kak Grace juga udah ceritain kontribusi Kak Grace sebagai generasi muda bagi bangsa dan negara kita Indonesia. Nah, sekarang aku pengen tanya sih kayak tips and trik mungkin ya, atau hal apa yang bisa dilakukan untuk generasi muda, teman-teman kita di luar sana nih, supaya gimana ya, biar bisa merasa terajak untuk berperan aktif, mungkin bisa mulai dari agent of change dulu, menjadi agent of change di era digital, supaya bisa ikut berkontribusi positif bagi bangsa dan negara. Oke, thank you so much buat pertanyaannya. Jadi ini soal tips and tricks kan ya. Yes, betul. Jadi mungkin tips and tricks yang bisa aku kasih tuh ada dua. Satu tuh just do it. Itu sih kayak mungkin ini klise banget, kayak ini sebuah tips yang pernah didengar di mana-mana. Tapi faktanya itu emang bener. Kebanyakan orang tuh nggak berkontribusi bukan karena mereka nggak pintar, bukan karena mereka nggak bisa ini itu, tapi gara-gara nanti aja dah, atau enggak takut, kayak what what's the worst that can happen? Kayak kalau misalnya kita nyoba paling gagal, terus kalau gagal kita juga belajar kan. Betul, betul. Kayak gagal tuh normal banget guys. Kayak aku juga pas bangun Anushka Project ini tuh banyak banget halang rintangnya, dan aku sendiri karena nggak ada pengalaman organisasi apalagi sebagai co-founder kan, ya of course
sebagai generasi muda, ya usia kita muda, pengalaman kita dikit, pasti takut dong. Tapi kalau kita mau kontribusi yang besar ya harus mulai dari yang kecil dulu. Gak bisa kita tiba-tiba jadi besar, gak bisa kita tiba-tiba in a snap otak kita terisi, wow, aku tahu segalanya, I can start everything. No, emang emang caranya tuh kita harus menghadapi yang namanya salah-salah dulu, trial and error, dan ya enjoy aja, and maybe try to be, coba untuk lebih apa ya, santai aja kalau misalnya gagal. Kayak ya udah, semua orang juga pernah gagal, namanya juga kita masih muda, namanya gagal, tapi lebih baik gagal daripada nggak nyoba. At least kita belajar sesuatu lah gitu. Kayak aku yakin pasti generasi muda tuh banyak banget punya ide gitu kan, tapi nggak ada yang berani dieksekusi. Ya pasti ada risiko, tapi setiap risiko tuh worth it kok. Pasti ada pelajaran yang kita dapat dari semua risiko itu. Tuh, and tips kedua itu mungkin kayak ini sih, kontribusi tuh gak harus yang kamu harus jadi pemenang award ini itu, kamu harus bikin organisasi ini itu, atau aku harus masuk kampus yang terbaik dulu. No, kayak kontribusi itu sebenarnya siapa aja bisa, terlepas dari status, terlepas dari who you are. Kayak selama kamu berbuat baik sama orang lain, do your best in everything, melakukan kayak kamu ngelakuin apa aja tuh lakuin dengan yang terbaik. Sesimpel misalnya kamu lagi kerja kelompok nih, kerja kelompok terus kamu kontribusi dengan baik, itu juga udah kontribusi. Atau teman kamu lagi sakit, terus kayak ya udah beliin dia obat atau bantuin dia, itu udah kontribusi. Atau temen lu lagi galau, terus kamu temenin dia cerita, itu udah kontribusi. And like, justru kalau misalnya kita terlalu fokus sama yang gede, kita malah jadi menyepelekan kontribusi kecil itu. Karena sebenarnya kontribusi kecil itu juga kita nggak tahu kan dampaknya sebesar apa. Siapa tahu itu mungkin kamu cuma mikir kayak, ah aku cuma jajan 1.000 doang tadi, beli apa kek, eh, beli minuman ke pedagang yang lewat. Siapa tahu itu tuh bener-bener penghasilan pertama dia selama 3 tahun kayak or something. Kayak ketika ngelakuin hal apapun, sekecil apapun, ya lakuin aja yang terbaik. Karena kamu nggak tahu itu impactnya bisa besar banget buat orang lain. Gitu sih, dua itu tadi. Kayak berarti ibaratnya kayak mungkin tadi kalau bisa aku summarize gitu ya, Kakak tuh kayak, pengen orang tuh supaya percaya diri dulu untuk melakukan sesuatu ya. Karena kayak kontribusi Iya, kan harus dimulai dari ya diri lo sendiri, kamu sendiri gitu loh. Jadi kalau bisa ya kalian encourage diri kalian dan percaya diri dengan diri kalian sendiri untuk memulai gitu ya. or even gak percaya diri juga gak apa-apa. Kayak sometimes the key is not being confident kayak oh my god aku bakal berhasil. Enggak, the key itu kayak ya udah aku bakal gagal tapi nggak apa-apa. Just Berarti normalize failure. berarti kayak mencoba Dan intinya lah, pokoknya harus coba dulu gitu. iya, pentingin coba dulu aja, nggak usah pede bakal berhasil atau kagak. Yang penting coba. Karena gagal juga belajar sih ya. Gagal itu kan juga Banget. pengalaman gitu. Gagal tuh juga berguna banget sebenarnya. Alright. Thanks for the tips ya, Kak. Dan sekarang kita ini kan tadi Yes. ngomongin tentang generasi muda, kita juga ngomongin tentang era digital. Dan kalau ngomongin era digital, pasti nyambungnya kayak somehow ke media sosial gitu. Dan kalau ngomongin media sosial lagi, nyambungnya pasti sama remaja. Kayak media sosial sama remaja tuh nggak bisa dipisahin gitu lah ya. Nah, Benar, 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 aku benar. pengen tahu sih, kalau boleh tahu nih, tantangan apa sih yang pernah Kak Grace dan teman-teman dari NSK Project itu hadapi sebagai seorang dari kayak co-founder, founder, staff dari organisasi remaja terkait dengan pemanfaatan media sosial sebagai wadah penyebaran informasi? Oke, interesting question ya. Sebenarnya sih masalah yang pernah kita masalah yang kita hadapi itu kayak gara-gara aku sendiri sih. Gara-gara aku emang none of us nggak, bukan none of us sih, kayak aku emang nggak berpengalaman dengan organisasi. Kayak mungkin aku emang ngerti cara memakai sosial media, tapi kayak aku mungkin sebagai co-founder itu sendiri dan sebagai wakil leadernya juga, of course, aku sendiri kayak masih masih banyak kekurangannya lah, kayak gimana sih cara organisasi itu kerjanya, kayak sistem kayak gimana yang harus aku terapin, aturan apa yang aku harus terapin, karena ini bener-bener start from scratch banget dari organisasi yang gak ada aturannya, gak ada supervisornya,
gak ada membernya, jadi kayak I have to start from scratch everything. Jadi kayak untuk social medianya pun I don't even know, kayak aku bahkan nggak tahu kayak social medianya tuh dulu ini mau dipakai buat apa dulu, kayak kalau ngontak orang kayak gimana, bahkan sehal sekecil itu kayak kebanyakan masalahnya tuh di hal-hal mikronya itu sih, karena aku nggak tahu cara manfaatin social medianya sebagai organisasi ya, karena emang nggak ada pengalaman. Wah, But yeah, day by day aku makin lama makin belajar. oke. Kalau boleh tahu nih, selama prosesnya mungkin sekarang Anuska Project kalau boleh tahu udah berapa tahun nih, Kak? Pokoknya Anushka Project itu dari tahun 2020. Jadi ini interesting story. Harusnya tuh kita tuh udah dari September ya. September itu tuh kita udah ada tuh grupnya. Tapi kita belum execute apa-apa. Kita tuh kayak baru planning. Kita nyusun aturan dulu. As I said, starting from scratch. Bener-bener start dari nol banget. Karena nggak ada basis apa-apa gitu kan. Berarti Tapi kita bener-bener baru launching post pertama tuh Desember. Gitu. berarti mau 2 tahun lah ya. Yes, udah 2 tahun. Nah, selama itu apakah ada tantangan yang mungkin Kakak hadapi dalam menjalankan organisasi itu terkait dengan organisasi itu sendiri di media sosial gitu sih? Ada nggak kira-kira? Oh, oke. Jujur, sosial media itu malah ngebantu banget. Karena literally semua member kita tuh beda kota semua. Oh, Jadi kayak aku sama Steph aja udah beda kota sekarang. Bahkan dulu pas kita sebelum beda kota tuh kan emang mostly di Jakarta. Tapi kita tuh jarang banget. Bahkan kita baru meeting offline aja sekali. eh, Jadi kita tuh cuma everything, semua semua hal-hal terkait organisasi tuh kita laksanainnya tuh via sosial media. Jadi kita malah ngerasa sosial media itu ngebantu banget gitu kan. Tapi sekarang tuh kesusahan barunya lagi tuh karena sekarang kan emang banyak member dari Anushka Project itu baru masuk kuliah ya, baru maba kayak aku seangkatan. Jadi kita tuh baru pindah-pindah kota dan sekarang kita semua tuh pada LDR lah istilahnya, kita semua pada beda kota, beda negara bahkan. oh, Jadi kita sekarang tuh susah untuk menyesuaikan waktu sih, kayak menyesuaikan jadwal kita bisa kosongnya kapan, ngerjainnya kapan gitu. berarti Kesibukan. berarti lebih ngerasa kalau misalnya media sosial sebagai wadah penyebaran informasi untuk teman-teman kita di luar sana malah lebih Kakak lebih dapetin manfaatnya gitu lah sejauh ini ya. Yes, banget. Kalau tadi kita udah ngomongin tentang tantangan, mungkin sekarang aku pengen tanya dari kisah kakak mungkin yang udah pernah kakak laluin atau mungkin pandangan kakak. Kayak gimana sih tips supaya kita bisa gunain media sosial sebagai wadah penyebaran informasi, sebagai orang yang bijak, pasti sebagai generasi muda yang bijak, yang baik dalam menggunakan media sosial gitu sih. Oke, thank you so much Alga pertanyaannya. Sebenarnya aku nggak tahu kayak apakah aku orang yang tepat untuk ditanyain hal kayak gini. Jadi semua jawaban aku ini pengalaman pribadi aja lah ya. Yes. Gimana caranya memanfaatkan sosial media dengan bijak? Kayak gimana sih cara kita kontribusi dengan bijak? Yang pasti pakai itu kayak sosial media itu jangan di underestimate. Dulu tuh aku pernah melewati masa-masa kayak sosial media itu kayak cuma ya udah itu kalau misalnya aku bosan aku buka HP, lihat sosmed, that's it. Nah, kita tuh harus benar-benar tahu sosial media itu se-powerful itu. Oh, jadi pertama, step satu, sadari sosial media se-powerful itu. Kayak pahamin lah itu internet dan sosial media itu bisa banget bikin apa aja. Kayak kamu bisa ngancurin hidup kamu atau bisa memperbaiki hidup kamu dari sosial media, ketemu orang yang jauh, kenalan orang yang jauh, atau memutus hubungan dengan orang, everything can happen. Possibilities-nya itu benar-benar banyak banget. Dan itu harus bisa dari dulu. Nah, setelah kamu sadar tuh, barulah kayak menurutku em, tergantung sih, kamu mau punya plan atau enggak. Kalau nggak punya plan juga nggak apa-apa, just go with the flow. Kayak as I said, contributing tuh dengan melakukan everything secara, dengan apa ya, doing our best at everything, itu juga udah kontribusi kan. Tapi ketika kita emang pengen bikin plan sesuatu, coba aja plan it out. Dicoba di breakdown plan sesuatu. Kayak mungkin kamu berencana bikin bisnis atau bikin organisasi. Tips aku sih, personally, aku brainstorm pakai mind map, karena itu ngebantu banget. Ketika kamu punya ide, ketika kamu punya rencana, pakai brainstorm. Terus ya, coba brainstorm. Dan yang ketiga, tips aku adalah cara pakai sosial media sebijak-bijaknya adalah kenal sebanyak-banyaknya orang. Kayak SKSD itu normal normal aja, kayak
namanya juga sosial media untuk bersosialisasi, gak usah malu untuk ngajak kenalan orang. Karena kenalan sama orang baru tuh bener-bener berguna banget. Kamu bisa dapet insight baru, bisa dapet temen baru, atau sekedar temen asik-asikan aja. Kayak knowing a new person itu jarang banget, jarang go wrong gitu lah. Itu pasti ada benefitnya buat kamu. Dan yang pasti ya jaga sikap lah. Kayak perterapkan aja meter yang sama. Kayak if you know this is harsh, kalau misalnya kamu tahu kata-kata ini tuh emang kasar di real life, ya jangan dikeluarin di sosmed. Kalau untuk manner sih sama aja sih sebenarnya kayak dunia nyata. Don't do things you won't do in real life. Tuh. Alright. Oke, thanks for the tips ya, Kak. Oke nih, kita udah di pertanyaan terakhir. Last but not least, tapi ini aku pengen tanya harapan Kak Grace sebagai generasi muda untuk Indonesia. Jadi harapan Kakak untuk Indonesia dan Interesting. generasi muda di dalam itu apa sih gitu? Oke, harapan gue soal Indonesia banyak sih. Tapi yang pasti aku berharap orang-orang Indonesia tuh bisa semakin, dengan adanya internet, dengan adanya generasi muda sebagai agent of change, tentunya aku pengen Indonesia tuh berprogres. Ya dong, kayak berprogres tuh bener-bener setiap decision, setiap keputusan yang kita buat di hidup kita, entah itu di organisasi, entah itu personal, di sekolah, pokoknya semua decision yang kita bikin tuh emang bener-bener keputusan yang secara objektif terbaik, gitu loh. Kayak tentunya, apa ya, singkatnya sih aku pengen kita semua tuh bisa jadi generasi yang cerdas, cerdas ya karena kita udah punya banyak nih akses informasi. Masa kita nggak bisa cerdas sih, kayak pakailah itu privilege kita punya akses informasi yang banyak. Karena kalau dengan kita jadi cerdas ya kita bisa tuh bikin decision apapun pasti lebih baik. Semua keputusan, semua tindakan yang kita lakukan tuh pastinya efisien dan emang berguna dan nggak merugikan. Yang pasti itu sih aku pengen Indonesia tuh jadi lebih cerdas aja. Alright. Oke, thank you so much Kak Grace. Dan untuk teman-teman, ini adalah Iya. discussion kita hari ini sama Kak Grace. Dan dari discussion ini, mungkin bisa aku tarik garis kalau misalnya peran kita sebagai generasi muda itu penting banget ya untuk Indonesia. Yang pastinya kita harus menjadi generasi muda yang baik, yang bijak, yang mencerdaskan bangsa, dan berkontribusi baik juga. Bahkan mulai dari hal kecil aja, itu udah sangat berarti. Nantinya kita nggak akan tahu dampaknya sebesar apa untuk Indonesia di kemudian hari. Dan juga untuk Kak Grace, thank you so much untuk this amazing discussion, this insightful, really, thank you so much. Dan juga aku mewakili teman-teman dari Tim Seduk mau mengucapkan terima kasih banyak sudah menyempatkan diri untuk hadir bersama dengan aku di discussion hari ini. Menjadi gue speaker dalam discussion ini. Thank you so much, Kak Grace. Thank you Alda, it's been fun. Thank you, diskusinya mantap, Yes. seru. Thank you. Semoga bermanfaat ya guys. Amin. Yes, semoga bermanfaat ya. Dan juga untuk teman-teman semuanya, jangan lupa untuk cek organisasi yang diprakarsai oleh Kak Grace dan teman-temannya, yaitu Anuska Project. Bisa dicek di mana aja nih, Kak? Di Instagram. Sejauh ini kita beroperasi baru di Instagram @_project dan ya bentar lagi kita mau keluar dari hiatus dan kita mau oprek. Tunggu ya. Oke, dan juga teman-teman supaya nggak ketinggalan dari project-projectnya Tin Seduk, jangan lupa untuk search Tin Seduk di Instagram untuk tahu update terbaru dari kita, atau dengan subscribe dan turn on notification untuk YouTube channel ini. Teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton dan menyimak discussion kita. Thank you so much, Kak Grace. Thank you so much semuanya. Bye-bye. Bye bye.